Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Gustina Risma, saya mahasiswi dari Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Sastra Indonesia. Di sini saya akan berbagi salah satu mata kuliah saya, yaitu Sastra Banding. Saya di sini sebenarnya saya harus mencari artikel yang saya akan sandingkan dengan teori sastra, dan saya beberapa cari artikel, saya tidak menemukan artikel yang hampir sama. Maksudnya itu saya tidak mendapatkan, karena takut jelang waktu yang sangat singkat saya mengkaji tentang film. Itu saya akan bercerita dulu. Fokus dan objek kajian sastra banding. Ada ruang lingkup kajian sastra banding cukup luas sekali, dan sastra banding dapat membandingkan dua karya sastra dari dua negara yang berbeda dalam bahasa yang sama atau dalam dialek yang berbeda. Nah, di sini saya sedikit mencari apa itu bidang kajian sastra banding dan sebagiannya. Bidang kajian sastra yang digunakan dalam sastra banding sangatlah luas dan tidak ada patokan khusus di dalamnya. Menurut Kasim, dalam Edra Suara, tiap penelitian boleh membandingkan unsur apa saja yang memiliki kemiripan. Nah, kawan-kawan juga bisa apa saja yang kawan-kawan ingin bandingkan dengan sastra, yang penting itu karya sastra. Bidang-bidang pokok yang menjadi titik perhatian dalam perhatian sastra banding menurut Kasim adalah sebagai berikut. Ini adalah salah satu perhatian sastra banding menurut Kasim. Itu ada yang pertama itu tema dan motif, buah pikir, gambaran perwatakan, alur, episode, latar, dan ungkapan-ungkapan. Yang kedua ada genre dan bentuk, stylistika, majas, suasana, dan yang ketiga ada aliran dan angkatan. Yang keempat tuh hubungan karya sastra dengan ilmu, pengetahuan, agama, kepercayaan, dan karya-karya seni yang lainnya. Dan yang kelima ada teori sastra, sejarah sastra, dan teori kritik sastra nih teman-teman. Teman-teman juga boleh membandingkan karya sastra menurut Kasim nih, atau Edra Suara itu terdiri dari 5 tadi teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan sedikit kenapa saya mengambil film ini untuk tugas UAS atau ujian akhir semester pada mata kuliah sastra banding nih, gitu ya. Film G, saya mengambil film G dan film Asmara Mantra nih teman-teman. Saya akan mengambil sastra bandingnya di sini. Film G dan film Asmara Mantra, filmnya berunsur sama persis dan ada beberapa unsur yang berbeda. Pertama pada tahun film G dan Asmara Mantra ini teman-teman. Mungkin kawan-kawan atau teman-teman di rumah sudah pernah menonton film G atau sudah menonton film Asmara Mantra nih teman-teman di rumah. Pada film G ini tahun 2005 dan pada film Asmara Mantra pada tahun 2019 diluncurkan. Nah, di sini saya mengambil sebuah perbandingan tokoh antara tokoh Sohogi atau dikenal sebagai G dan membandingkan dengan tokoh Irwandi di film Asmara Mantra. Film G saya sudah bilang tadi dari tahun 2005. Film G ini adalah sebuah film biopik garapan sutradara oleh Riri Riza. G mengisahkan seorang tokoh yang bernama Sohogi, mahasiswa Universitas Indonesia yang lebih dikenal sebagai demonstran dan pencinta alam nih teman-teman. Dan ada juga film Asmara Mantra yang saya ingin bandingkan tadi. Asmara Mantra ini pada tahun 2019 juga saya sudah jelaskan tadi.
adalah sebuah film yang berunsur romantis dan sastra. Sutradara dan penulis naskah oleh Bapak Hanka Frawi, yang mengisahkan seorang tokoh yang bernama Irwandi, mahasiswa Universitas Lancang Kuning, yang lebih dikenal sebagai aktivis dan sastrawan nih kawan-kawan. Yang pertama itu saya akan bandingkan perbedaan antar tokoh. Secara keseluruhan film Ji yang diangkat ke layar lebar ini nyaris utuh, namun tidak semuanya sama. Ada yang berbeda dengan isinya. Pada film Asmara Mantra ini, peran utama yang dilakoni oleh Yuli Saputra atau sebagai Irwandi memiliki jiwa aktivis yang sangat kuat membela kebenaran yang di perkuliahan. Tetapi Ji seorang aktivis yang membela mahasiswa dan negaranya. Perbedaan tokoh Ji dan Irwandi ini sedikit berbeda ketika pelakon Ji adalah siswa yang nyata untuk menjadi seorang aktivis, dan pelakon seorang Irwandi di film Asmara Mantra ini ia adalah sebuah roh yang menjelma sebagai aktivis untuk membela kebenaran. Nah, di sini teman-teman juga mungkin sudah membuka pikirannya, oh film Asmara Mantra dan film Ji ini hampir sama plot dan alurnya gitu ya kan, plot atau alurnya, tetapi hanya berbeda dengan tahun dan nyatanya. Kalau Ji ini kan dia nyata sebagai seorang aktivis yang adanya, tetapi kalau seorang Irwandi ini dia adalah roh yang menjelma untuk menjadi seorang aktivis untuk membela kebenaran di masa perkuliahan. Saya mengambil tokoh Irwandi. Pada film Asmara Mantra merupakan sebuah naskah yang dijadikan sebuah film tentang kehidupan seorang Irwandi, tokoh pergerakan mahasiswa yang memiliki kepekaan pikiran akan situasi politik pada saat itu. Irwandi adalah pemuda Indonesia keturunan Melayu, mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya Unilak. Ini merupakan intelektual muda yang kritis. Tulisan-tulisannya mampu membangkitkan kesadaran masyarakat untuk bergerak berjuang demi kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam awal kisah antara film Asmara Mantra dan film Ji ini tidak jauh berbeda. Dilihat dari segi di mana Ji mulai perjuangannya sebagai aktivis kampus dan keterlibatannya dengan organisasi bawah tanah, sesuatu yang jarang diketahui khalayaknya gitu teman-teman. Dan selanjutnya fase pertama masa remaja. Selama 25 menit pertama film Ji itu saya maksudnya film Ji itu menggambarkan kehidupan sosial seorang aktivis yang masih kental dengan semangat revolusi serta konflik antara organisasi dengan lawan aktivis lainnya gitu. Sejak usia remaja, film Asmara Mantra semasa muda diperankan oleh Yuli Saputra sudah menampakkan kegemaran Irwandi yang selalu kemanapun selalu menenteng buku mantra. Di bagian awal ini juga digambarkan bagaimana kepedulian Irwandi terhadap kondisi sosial ketidakadilan seorang mahasiswa. Nah, narasi besar film ini tak sepenuhnya persis dengan kronologi dalam film Ji yang sesungguhnya nih teman-teman. Tentunya dengan mempertimbangkan durasi dan isu penting yang dianggap penting untuk ditampilkan. Mungkin teman-teman belum menonton film Ji dan Asmara Mantra, mungkin saya sarankan sebelum saya menjelaskan ini, mungkin saya sarankan teman-teman menontonnya terlebih dahulu supaya teman-teman memahami. Saya jelaskan gitu. Fase kedua, masa aktivis mahasiswa. Tokoh Ji dan tokoh Irwandi usia dewasa yang semula yang diperankan mulai kini entah kebetulan atau memang disengaja atau tidak, kedua pemeran ini memiliki banyak kemiripan
dalam hal fisik gitu. Tatapannya antara tokoh Ji-nya dengan Irwandinya ini hampir sama perwatakannya nih teman-teman. Tatapan mata yang tajam, berwajah dingin, dan terlihat berwajah yang sangat cerdas, terlihat cerdas gitu. Memasuki kehidupan sebagai aktivis kampus, Irwandi digambarkan sebagai tokoh sentral di kalangan kawan-kawannya, dan Irwandi selalu melontarkan pikiran kritis sebagai bahan diskusi di antara mereka yang gitu. Dan ada juga pergulatan mahasiswa nih. Di film Asmara Mantra, ia dikenal sebagai seorang aktivis mahasiswa yang gigih, yang mengobarkan semangat pemikirannya dan sikap-sikapnya melalui tulisan mantranya. Mimbar diskusi, rapat senat mahasiswa, dan berdiri di barisan paling depan. Aksi-aksi demonstrasi menentang organisasi, tulisan-tulisan yang mencakup seputar permasalahan kemanusiaan, hak-hak asasi manusia, moral keadilan, dan gerak mahasiswa tersebut. Hubungan Ji dengan sahabatnya, dan hubungan ini perbandingan hubungan Ji dengan sahabatnya dengan hubungan Irwandi dengan sahabatnya nih teman-teman. Di dalam film Asmara Mantra juga bercerita tentang hubungan Irwandi dengan para sahabat-sahabatnya nih, seperti Dedi, Rudi, dan Ramli. Ketika Irwandi menghilang tanpa kabar, semua sahabatnya, bahkan wanita yang mencintai Irwandi ini ikut serta terjun mencari Irwandi yang menghilang ke kampung halamannya. Jadi sahabat-sahabatnya Irwandi ini, si Dedi, Rudi, dan Ramli, dan wanita yang sangat mencintai atau sangat mengagumi Irwandi ini yang bernama Nurkasih juga ikut serta mencari keberadaan Irwandi tersebut. Dan kisah asmara, ya, pada zaman milenial ini pasti kita dengar-dengar kisah asmara gitu ya kan. Kisah asmara pada film Ji dan kisah asmara pada film Asmara Mantra. Dalam film Ji dikisahkan pernah menjalin hubungan dengan gadis yang bernama Ira, atau diperankan oleh Sita Nursanti, dan Sinta dimainkan dengan penuh gairah oleh Wulan Guritno, yang akhirnya dua-duanya kandas karena tidak disetujui oleh orang tua kedua gadis tersebut. Padahal dalam kehidupan nyata, kekasih yang sering disebut dalam buku harian bernama Maria, yang dari karakter dari kisah diwakili oleh tokoh Ira atau Sumarti dan Rina. Hal yang berupa sama dengan film Asmara Mantra nih teman-teman. Dan pastinya ada perbedaannya. Irwandi dikisahkan menjelma ke dunia dan ditakdirkan bertemu dengan seorang wanita yang sangat kagum kepada Irwandi dan jatuh cinta kepadanya, wanita yang bernama Nurkasih yang diperankan oleh Raisya, yang akhirnya kehilangan seseorang yang selama ini yang ia kagumi dikarenakan Nurkasih mencintai seorang yang menjelma sementara seseorang yang menjelma yang hanya sementara di dunia gitu. Waduh, di kedua kisah asmara Ji dan Irwandi ini menurut saya sangat gimana ya, hampir sama dan sama-sama kandas gitu. Tetapi Ji di sini karena tidak direstui oleh kedua orang tua si wanita, dan di film Asmara Mantra Irwandi ini tidak bisa menyatu dengan Nurkasih karena mereka berbeda alam gitu. Fase ketiga, akhir perjuangan atau ending cerita film Asmara Mantra dengan film Ji nih teman-teman. Lahirnya Irwandi tidak kemudian mengendurkan semangat perlawanan terhadap penindasan
Irwandi merasa sangat lega ketika seorang aktivis, yaitu sahabatnya sendiri, untuk meluruskan bagaimana cara berorganisasi yang baik dan tepat dalam bertindak untuk demo. Ketika Irwandi telah menyadari teman-temannya yang keras kepala dan ia pun merasa misinya sudah selesai atau habis di dunia, dia pun menghilang secara misterius dan menimbulkan 1000 pertanyaan yang tinggal kepada para penonton. Begitu pula akhir cerita di film G. Ia pun menghilang dengan mengakhiri hidupnya. Waduh, di sini saya sangat apresiasi ya kepada sutradara yang membuat film ini atau membuat alur cerita ini. Mereka membuat film yang sangat luar biasa menurut saya. Ini adalah sebuah film yang dimana di dalam film ini semuanya masuk. Ini khususnya untuk mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswi itu ada seorang aktivis, seorang di dalam juga termasuk unsur romantis, sastra. Ini cocok banget buat mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah atau yang mengemari tentang dunia sastra. Ini film sastra yang baik sih, yang terbaik sih buat aku gitu. Makanya aku pengen memakai teori sastra untuk membandingkan sebuah film ini. Dan ada juga perbedaan sudut pandang. Di sini saya juga sudah menonton beberapa kali film G dan menonton film Asmara Mantra supaya saya bisa memandang sudut pandang dari sebuah film ini. Film Asmara Mantra merupakan naskah yang dibuat menjadi sebuah film yang menceritakan pengalaman, ide hingga kisah cinta dari seorang aktivis mahasiswa yang gundah melihat kondisi seorang aktivis, yaitu Irwandi. Irwandi menulis sebuah buku mantra tentang kejadian semasa hidupnya. Semua pengalamannya tertuang dalam bukunya. Hal ini merupakan sudut pandang orang pertama karena Irwandi menceritakan dirinya sendiri pada sebuah buku mantranya. Dan film G, hampir tiap adegan diawali dengan tanggal peristiwa dengan monolog dari tokoh G. Barangkali ini sengaja dilakukan untuk menunjukkan peristiwa penting dalam kehidupan G. Paling tidak menurut interpretasi pembuat film, serta untuk memperkuat nuansa atau real atau autentisitas film. Narasi besar film ini tak sepenuhnya persis dengan kronologinya dalam buku maupun dalam buku aslinya G. Tentunya dengan mempertimbangkan durasi dan isu penting yang dianggap penting untuk ditampilkan, maka dari itu dalam film termasuk sudut pandang orang pertama yang menceritakan kehidupan G sendiri. Dan di akhir penghujung ini biasanya penghujung kata pasti ada penutupnya nih teman-teman, dan penutupnya itu pembelajaran sastra banding berangkat dari asumsi dasar bahwa karya sastra tidak mungkin terlepas dari karya-karya sastra yang pernah ditulis sebelumnya. Bisa dikatakan bahwa dalam penelitian sastra banding itu tidak mungkin dilepaskan dari adanya unsur pengaruh atau hubungan satu karya dengan karya atau bentuk lainnya nih teman-teman. Dan guna mempertahankan sastra nasional dan sastra nasional dalam sejagatan sastra dunia, maka kuliah sastra banding bisa menjadi benteng terdepan. Wow, bisa menjadi benteng terdepan nih buat teman-teman yang menyukai sastra. Kalian harus tahu itu sastra banding nih. Dan saya juga cukup senang juga ada mata kuliah sastra banding, dan saya juga lebih bisa mengetahui dalam sastra-sastra yang lainnya. Dan karena itu mata kuliah ini patut jadi mata kuliah wajib dalam kurikulum bahasa dan sastra pada perguruan tinggi. Nah, saya sangat setuju. Dan secara keseluruhan film
Asmara Mantra yang diangkat ke layar lebar ini nyaris utuh, namun tidak semuanya dapat diangkat. Ada yang berbeda dengan isinya, ada yang sedikit banyak perubahan yang terjadi selain itu. Dari segi ilustrasi musik cukup mendukung jalan cerita, namun dari sebegitu banyak hal yang saya analisis dari film Ji ini, nampaknya sutradara agak kedorong sedikit di awal film hingga saya sempat meraba-raba akan kemana arah film ini. Selain itu ada begitu banyak hal yang berbicara, misalnya nih, kenapa saya bisa bilang seperti ini, ada sedikit kedodoran di sutradara film Ji ini ketika seorang ayah Ji di awal film itu dia tidak pernah berbicara, maksudnya itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata atau bagaimana, tetapi di akhir cerita itu ayah Ji baru berbicara gitu. Saya tidak tahu ini jalan cerita atau pendapatnya atau buah pikirnya dari sutradara tersebut atau bagaimana, tapi ini hanya sedikit kritik sedikit saja. Namun secara keseluruhan film ini cukup baik, terutama bagi kita yang ingin mengetahui sosok seorang Soho Ji pada film Ji dan Irwandi pada film Asmara Mantra. Perjuangannya selain itu kita pun bisa mengetahui dalam beberapa hal, misal masih tetap ada hingga sekarang. Sayangnya film ini memang sebuah film berat yang rasanya akan sedikit sulit untuk mencerna ceritanya. Namun sebagai seorang warga negara Indonesia, ada baiknya untuk menyaksikan film ini yang dapat membuka mata kita ke lembaran hitam sejarah negara kita tercinta ini. Dan sangat rekomendasi banget sih film-film ini, film Asmara Mantra dengan film Ji. Mungkin itu yang saya bisa ceritakan sedikit. Kalau saya ada salah atau bagaimana, kalian bisa juga komen atau bagaimana, atau chat pribadi saya juga nggak apa-apa. Hanya segitu teman-teman, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.